today? Okay, I hope you are fine. Well, welcome back to our English class, and today is our second meeting, and we are going to talk about expression of asking and giving opinion. So, I want to ask you about this. What do you think about this picture? And then, what do you think about this? Okay. Now, what about this? What do you think of these people? And this one? It's very popular, right? Okay. Now, I will give you an example. But before that, I want to explain to you. Apa sih opinion itu? Opinion is something that we feel about something or someone. Jadi pandangan kita gitu ya, apa yang kita rasakan terhadap sesuatu atau seseorang. Nah, kalau untuk lebih jelasnya bisa perhatikan contoh berikut ini. Okay, and then that's one. Okay. After reading the examples, nah tadi kamu sudah lihat kan beberapa contohnya. Now, I will explain to you. Miss akan terangkan, akan jelasin tentang bagaimana sih ungkapannya ya. How do we express our opinion? Nah, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan opini kita kepada orang lain. Nah, kita bisa menggunakan ungkapan satu, in my opinion. Kemudian, I think. Bisa juga I believe. Kemudian in my point of view, I reckon, as far as I know. Dan bisa juga kalau kamu mau menggunakan kata according to. Tapi biasanya according to itu dipakai untuk mengungkapkan pendapat ahli. Nah, misalkan according to the doctor, coronavirus is very dangerous. Misal seperti itu. Tapi kamu yang mengungkapkan. Oke, itu untuk kita memberikan opini. And now, how if we want to ask someone's opinion? Kalau kita mau bertanya tentang pendapat seseorang, bagaimana sih kita menanyakannya? Nah, yang pertama, kamu bisa gunakan ungkapan what is your opinion atau what's your opinion about something. Nah, atau bisa juga gunakan ungkapan what do you think about? What do you think of? Kemudian, what do you feel about? And then, do you think? How do you feel about? And any comment, John? Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, apa sih bedanya what do you think about sama what do you think of? Kalau what do you think about biasanya digunakan untuk menanyakan pendapat tentang hal. Misal, what do you think about people who throw rubbish in the river? Nah, apa pendapat kamu tentang orang-orang yang membuang sampah di sungai? Nah, jadi aktivitas mereka. Kemudian, kalau misalkan pakai think of itu biasanya tentang seseorang. Jadi orang yang misalkan tadi di contoh sebelumnya, what do you think of Maudy Ayunda? Nah, menurut kamu Maudy Ayunda itu orang seperti apa sih? Nah, kamu bisa ungkapkan, misalkan, I think she is a multi-talented woman. Nah, itu adalah cara kita untuk menanyakan pendapat orang lain. Now, we move to the agreeing and disagreeing to opinion. Ada kalanya pada saat kita memberikan pendapat, ada orang-orang yang setuju atau tidak setuju dengan pendapat kita. Begitupun sebaliknya, ya. When people say their opinion, we can respond either whether we agree or not. Nah, kalau kita mau setuju, kita bisa bilang simple aja, I agree with you atau I agree with that. Bisa juga yes, I think that's the point. Terus bisa juga you're absolutely right. Nah, bisa juga I'll go along with that. Terus ada juga ini nih yang sering menjebak biasa dalam pertanyaan, I couldn't agree more.
Padahal di situ ada kata could not, tapi could not agree more di situ maksudnya adalah saya sangat setuju. Kemudian bisa juga kalau dalam situasi non formal kamu bisa bilang that's true atau exactly. Nah, itu kalau kita menyatakan tentang setuju terhadap pendapat seseorang. Kemudian bagaimana kalau kita disagree? Nah, kita kan sering tuh beda pendapat biasanya sama teman. Nah, kita bisa ungkapkan yang paling simple, I don't agree with you. I disagree with you. I am not sure about that. Bisa juga bilang, I'm sorry, but I cannot agree with you. Ya, atau bisa juga kita bilangnya, sorry, I cannot go along with you. I think you may have missed the point. Nah, biasanya kalau dalam situasi rapat kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan yang lebih formal ketimbang yang lebih casual. Nah, itu adalah cara kita dalam merespons sebuah pendapat yang diungkapkan oleh orang lain. Oke, kalau sudah mengerti, nanti kita akan move ke pembahasan selanjutnya mengenai tugas-tugas dan yang akan disebutkan untuk kalian. But for today, I think that's all ya tentang ungkapan memberi dan meminta pendapat serta responnya. Oke, people, bagaimana tadi sudah jelas atau belum penjelasan tentang expression of asking and giving opinion beserta responnya? Nah, mudah-mudahan kalian sudah mengerti ya, karena memang itu sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak hal yang bisa kita ungkapkan melalui pendapat kita. Oke, well, I think that's all for today. Thank you very much. Hopefully this will be useful for you in home learning ya. Jadi tetap stay healthy dan stay at home ya. Cintai orang-orang di sekitar kita dengan menjaga jarak ya, menjaga jarak fisik supaya kita semua lebih sehat dan pandemi ini cepat berlalu. Oke, see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.